Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Salam saudara, kita ketemu lagi dalam edisi yang baru. Di hari ini, edisi kita berjudul The True Faith.
iman yang benar. Kita akan belajar seri tentang iman yang benar ini dalam kehidupan kita di masa-masa wabah yang sedang terjadi ini. Kita akan mulai dari Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Haleluya. Saudara, iman ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena waktu Tuhan datang nanti, dia juga akan tanya, adakah iman dia dapati di bumi ini? Tapi iman juga harus dimulai, iman kepada Kristus. Jadi iman dasarnya dimulai, sudahkah saudara-saudara menerima Kristus dalam hidupmu? Ketika engkau sudah menerima Kristus, menjadi anak Allah, maka imanmu dimulai dari langkah ini. Iman yang benar dimulai karena iman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menyelesaikan semua yang kita nikmati hari ini. Amin. Karena Yesus sudah berkata, sudah selesai. Semua sudah selesai, sudah dibayar lunas. Hutang dosa kita sudah dibayar lunas. Penyakit kita sudah ditanggung. Semua sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Nah, iman dari dasar inilah kita mulai. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapan dari mana? Dari janji Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikan semua pekerjaannya di kayu salib. Selama dia hidup, mulai dari kelahiran sampai di kayu salib, dia merendahkan dirinya menjadi sama seperti kita, seperti manusia. Bahkan lebih lagi memberikan dirinya untuk berkorban di kayu salib. Untuk menebus dosa kita. Darahnya dicurahkan. Semua yang dikerjakan oleh Tuhan, semua untuk kita, untuk manusia. Yesus tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Dia menyelesaikan apa yang ditugaskan Bapa untuk kita. Ketika Tuhan merancangkan Yesus harus menyelamatkan kita dan membuktikan sampai hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tentu harapan terbesar kita adalah keselamatan di dalam Kristus. Tapi keselamatan ini tidak berdiri sendiri. Semua diselamatkan. Kita bukan hanya dibebaskan dari kuasa dosa, ditebus, diampuni dosa kita, dan dari maut, tidak hanya itu. Tetapi cara hidup kita yang sia-sia pun sudah ditebusnya. Jadi hidup kita juga berubah. Ketika seseorang beriman kepada Kristus, hidupnya tidak berubah, ada yang salah di dalam hidup seseorang itu. Tapi iman juga berbicara tentang bagaimana kita hidup dengan berkat-berkat Allah yang dijanjikan. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa kemiskinan kita juga ditanggungnya. Dia yang kaya, Yesus yang kaya, datang ke dalam dunia menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya di dalam Dia. Kaya di sini tidak hanya berbicara soal kekayaan materi dan jasmani, tapi kekayaan dalam segala hal di dalam hikmat Tuhan. Di dalam menghadapi hidup ini, kita juga ditebus dari penyakit kita. Jadi kita tidak perlu tanggung penyakit kita lagi. Sebab Tuhan sudah menanggung penyakit kita. Oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan. Jadi dasarnya sudah jelas dari apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, banyak kali iman kita tidak didasarkan dengan iman yang benar. Sekedar berharap tapi tidak punya dasar. Tapi ketika kita punya dasar yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus, kita akan menerima sekalipun kita belum melihatnya. Bapak Ibu jangan lupa,
iman tidak cukup hanya di dalam hati saja. Sebab Alkitab juga bilang, kita percaya di dalam hati kita. Tapi kita juga harus mengaku dengan mulut kita. Iman itu mesti terucap. Tapi bukan hanya ucapan kosong. Ucapan berdasarkan janji yang kita terima. Dengan dasar yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yang kita percayai di dalam hati kita dengan segenap hati. Segenap jiwa. Untuk kita ucapkan. Kita perkatakan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasih. Di masa-masa yang seperti sekarang ini. Iman ini memegang peranan yang sangat penting. Tapi memang juga, saudara, dalam masa apapun, iman harus menjadi pegangan utama kita. Sebab orang yang sudah dibenarkan atau orang benar hidup oleh iman, oleh percayanya, bukan oleh yang dilihat, bukan oleh situasi dan kondisi yang terjadi sekeliling kita, bukan atas dasar omongan dan janji orang. Iman ini dasarnya jelas. Nah, bagaimana iman yang seperti ini bisa bertumbuh, saudara? Ingat, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu tidak akan muncul kalau kita tidak dengar janji Tuhan. Tidak dengar firman Tuhan. Tidak merenungkan firman itu. Iman ini tidak punya akar yang kuat. Itu sebabnya perumpamaan di Mazmur pasal 1 dikatakan orang yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang akar-akarnya merambat sampai ke batang air. Banyak orang tidak punya iman yang kuat. Karena imannya tidak berakar sampai di kedalaman. Iman juga bertumbuh karena penganiayaan. Iman juga bertumbuh karena pembacaan kitab suci. Nanti semua topik-topik ini kita akan pelajari di dalam seluruh edisi dari hari ke hari. Khusus kita membicarakan iman yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kita tidak bisa hidup sekedar saja. Ya, sekedar punya iman. Karena iman itu perlu dibangun, dilatih. Otot-ototnya menjadi kuat. Karena apa? Karena pergumulan. Karena tantangan hidup. Karena kehidupan yang kita jalani ini. Jadi orang Kristen bukan orang yang cengeng. Orang yang mau dibebaskan dari semuanya. Sekaligus semua sudah ditanggung oleh Tuhan. Bukan berarti kita menjalani iman yang gampangan. Tidak. Jadi supaya kita kuat di dalam Kristus. Tentu ada kesulitan, tantangan, penganiayaan. Ada upaya yang kita jalankan. Memang semuanya adalah anugerah. Tapi anugerah itu tidak berdiri sendiri. Pertama-tama ketika kita menerima iman di dalam Kristus. Keselamatan di dalam Kristus. Itu anugerah. Tapi iman itu mesti dikerjakan. Diupayakan. Dilakukan dalam hidup kita. Sehingga iman saudara bertumbuh. Kalau saudara hanya mengandalkan anugerah tanpa saudara membaca kitab suci. Tidak mendengar kitab suci. Bagaimana saudara punya iman? Saudara akan mati. Iman yang tidak dilakukan, iman itu mati. Iman itu tidak berdiri sendiri. Tapi iman itu ada rentetannya. Ada dasar yang perlu kita mengerti, kita ketahui. Tapi juga itu menjadi pandangan hidup kita yang akhirnya menjadi dasar bagaimana kita berbicara, kita percaya, kita bertindak. Semuanya ada di sana. Jadi iman tidak berdiri sendiri. Orang sekedar percaya Yesus. Bukankah Tuhan juga pernah berkata, saudara, kalau sekedar percaya Yesus, setan-setan pun juga percaya.
bahkan gemetar ketika dengar nama Tuhan. Tetapi setan-setan tidak mengikuti teladan Kristus. Setan-setan tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan. Dia justru melawan. Nah, kita yang sudah terima anugerah di dalam Kristus, imannya mesti bertumbuh. Bertumbuh dan bertumbuh. Haleluya. Nah, kita mulai ini. Bapak Ibu, kita cek lagi iman kita yang benar. Sudah betul enggak dasarnya? Ini dasar pertama. Oh, sudah betul. Karena kita sudah menerima kasih karunia ketika kita percaya kepada Kristus. Dan menerima Kristus di dalam hidup kita. Ini berarti sudah clear. Kita punya dasar yang kokoh. Yang kedua, kita cek. Sudahkah kita memelihara iman ini? Membuat dia muncul dan kemudian bertumbuh. Berakar. Sampai kemudian berbuah. Sudah belum? Tadi pembacaan kitab suci secara teratur. Merenungkan firman secara teratur. Jangan berpikir minta iman, tapi saudara tidak melakukan bagian saudara. Nah, ada banyak orang minta berdoa supaya punya iman di dalam Tuhan. Tapi kemudian tidak melakukan bagiannya. Ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Saudara-saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, apakah kita mengalami perjalanan iman ini dan menikmati kuasa iman ini di dalam hidup kita? Jangan sampai kita tidak menikmati semua janji ini dari iman kita ini. Saya mau mengingatkan, saudara-saudara, orang yang melayani Tuhan, hidup sungguh-sungguh kelihatannya ya. Tapi belum tentu mengalami semua janji dan berkat Tuhan. Saudara masih ingat kisah anak yang hilang? Ada kakak yang sulung. Kakak yang sulung selalu bersama-sama dengan bapaknya. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Dikatakan dia tidak pernah bikin susah, bikin salah. Selalu melayani bapaknya. Tetapi dia tidak mengenal bapaknya. Dia iri ketika adiknya pulang dan menerima penyambutan yang luar biasa, pesta. Dia berkata, aku belum pernah pesta dengan seekor anak kambing pun. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, ada banyak orang Kristen seperti ini, sungguh-sungguh kelihatannya. Secara ritual dia sungguh-sungguh menjalani semua iman ini. Kayaknya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Iman tidak hanya bisa dijalankan secara ritual. Tapi iman itu harus berakar kuat di dalam kita. Bertumbuh di dalam Tuhan. Dan berbuah. Sehingga iman itu jelas dan nyata. Tidak berdiri sendiri. Jadi kita mengalami dari buah iman kita ini. Kita melihat jawaban-jawaban doa kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih. Saya mau memberi satu contoh dengan iman ini. Satu kali, saudara, saya sedang bergumul karena kami sedang kesulitan. Ya, pemimpin saya di waktu itu berkata, kami mendapat surat bahwa kami sedang masa padang gurun. Sehingga tidak ada kiriman buat kami, saya dengan tim. Saya kumpulkan teman-teman. Lalu kami mengucap syukur dulu dalam situasi ini. Kami berdoa, minta jalan keluar. Seseorang memperkenalkan dengan seorang yang murah hati sama kami. Mereka bilang, kasih jumlah teman-temanmu. Kemudian apa yang mereka kerjakan dan berapa kebutuhannya. Saya kirim surat, kasih semua profil mereka, semua apa yang dikerjakan. Dan puji Tuhan, di tengah-tengah situasi itu kami diberi bantuan. Kami tidak minta, tidak. Tapi Tuhan menggerakkan seseorang untuk menolong kami.
Ya. Jadi iman bukan kita minta-minta sama orang, tidak. Kita juga tidak minta belas kasihan seseorang, tapi kita bawa semua pergumulan. Saudara, kalau mau punya iman tidak perlu menyalahkan orang lain karena si A, si B begini, karena atasan, karena istri, karena suami, karena anak-anak, karena orang tua, karena siapapun. Tidak, kita bertanggung jawab. Hal yang kecil lagi, Bapak Ibu Saudara, ketika saya kuliah, saya masih ingat di awal pertobatan saya. Saya belum pernah punya nilai A, saudara. Ngerasakan nilai A belum. Tapi ketika saya bergumul sama Tuhan, mulai Tuhan, saya sekarang bergantung kepada Tuhan. Saya ingin nilai A, Tuhan. Saudara, saya mulai kuliah dengan baik, belajar dengan baik, bertanggung jawab, mulai tidak nyontek, mulai mengandalkan Tuhan betul-betul. Dan justru ada satu mata kuliah yang kayaknya biasa-biasa saja. Saya dapat nilai A pertama kali. Apakah karena saya hebat? Bukan. Karena beriman di dalam Tuhan dan melakukan bagian saya. Saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, bukan kepada kemampuan saya. Saudara, di dalam situasi seperti sekarang ini, kalau saudara mau punya iman yang betul, yang benar di dalam Kristus, mari mulai dicek satu persatu. Hari ini memulai seri iman ini, saya ingin mengajak saudara, jangan sampai saudara salah, tidak benar iman saudara, hanya sekedar percaya tapi tidak punya tanggung jawab di dalam Tuhan. Tidak bisa seperti itu, saudara. Mari kita mulai dengan tanggung jawab kita. Roh Kudus menyertai kita, ada di dalam kita. Tuhan memberikan firman-Nya. Mari kita pelajari semuanya, biar ini bertumbuh di dalam iman kita. Mulai kita mengenal satu persatu. Kita akan ketemu lagi di dalam seri iman ini tiap-tiap hari, setiap jam 7 malam. Dan nantikan saya. Saya ingin mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian di akhir program ini. Silakan Bapak Ibu Saudara yang masih imannya masih mentok, belum bertumbuh, tidak rasa punya iman, atau saudara sudah lama percaya kepada Kristus tapi rasa tidak punya iman. Hari ini mulailah, buka hatimu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kabar baik ini buat saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang datang menjadi manusia, bersama-sama dengan setiap orang yang mendengar program ini. Saat ini kami membuka hati untuk menerima Kristus, supaya kami punya iman dan dasar iman yang benar sebagai anak Allah. Mari Roh Kudus kerjakan di dalam hidup kami. Setiap saudara yang hari ini menerima Kristus, Tuhan biar damai sejahtera turun atasnya, kebebasan, kelepasan atasnya, dan Roh Kudus menolong untuk dia bertumbuh dalam iman yang benar. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus yang memberi iman kepada kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Jangan lupa saudara-saudara like, share, bagikan kepada keluarga saudara, teman-teman, supaya mereka juga diberkati. Dan jangan lupa saudara subscribe bagi yang belum. Dan komentar, beri komentar. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, supaya setiap kali video saya diupload saudara menerima pemberitahuannya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu setiap jam 7 malam dalam edisi Iman yang Benar.